Halo semuanya, selamat datang di Modul Bit Academy yang membahas tentang siklus dalam market cryptocurrency. Kenapa aku buat modul ini? Karena menurutku kalian tuh harus ngerti. Ada yang namanya siklus halving, siklus bull run, siklus 4 tahun sekali lah. Dan kita sekarang sedang berada di penghujung siklus. Jadi kalian tuh harus tahu struktur siklusnya kayak gimana. At least kalian ngerti dasarnya aja. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi pernah gak sih kalian mendengar istilah siklus bull run di market crypto? Buat kalian yang masih belum tahu apa itu bull run, apa itu bull market, apa itu bear market, kalian bisa baca di bagian kamus kripto yang udah aku sediakan di Bit Academy ya. Oke, aku jelasin secara mudah aja ya. Jadi bull market itu adalah fase di mana market mengalami kenaikan yang berturut-turut. Dan ini tuh jangka waktunya nggak singkat, nggak cuma 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nggak kayak gitu guys. Jangka waktunya bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Sebaliknya ada juga bear market. Bear market adalah fase di mana market itu mengalami penurunan yang terus berturut-turut. Jangka waktunya pun nggak singkat, nggak cuma 1 minggu, 1 hari, 1 bulan, tapi bisa sampai 1 tahun sampai 2 tahun. Jadi aku yakin banget pasti kalian pernah mendengar istilah bull run di market crypto. Karena aku yakin mayoritas orang yang masuk ke crypto akhir-akhir ini karena mendengar di tahun 2025 ini konon katanya bakal menjadi bull run terakhir. Apakah benar? Langsung aja lah simak video ini sampai akhir. Dan bagaimana cara kita mengetahui kapan saatnya bull market dan kapan saatnya bear market? Jadi di sini aku bakal menjelaskan ke kalian semua gimana cara menentukan kapan waktunya bull market di kripto dan kapan waktunya bear market di kripto. Jadi itu ada siklusnya guys, dan kalian harus tahu hal ini. Jadi kita bisa menentukannya dengan melihat kapan halving Bitcoin. Mudahnya halving Bitcoin adalah pemotongan reward untuk para penambang yang membuat Bitcoin akan semakin langka karena semakin sulit untuk didapatkan yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Buat kalian yang belum tahu apa itu mining, aku udah sediakan bagian kamus kripto di Bit Academy. Aku udah buatin juga tuh tentang penjelasan apa itu mining di kripto. Buat kalian yang belum baca, mending kalian baca dulu deh, daripada nanti aku udah jelasin tapi kalian malah nggak ngerti. Jadi seperti yang aku katakan, kalau misalnya kalian berhasil memecahkan teka-teki matematika yang rumit, 1 blok kalian akan mendapatkan reward. Kalau kalian mining 1 blok di tahun 2012, kalian akan mendapatkan 50 Bitcoin. Tapi dengan adanya halving yang terjadi 4 tahun sekali ini, yang awalnya kalian mining 1 blok itu dapatnya 50 Bitcoin, tapi setelah halving 1 bloknya kalian cuma dapat 25 Bitcoin. Ini juga nih di tahun 2016 ada halving. Yang awalnya kalian mining 1 blok dapat 25 Bitcoin, tapi setelah adanya halving di tahun 2016, kalau kalian misalnya mining 1 blok, kalian cuma dapat 12 Bitcoin. Halving lagi nih di tahun 2020. Yang awalnya kalian 1 bloknya dapat 12 Bitcoin, sekarang jadi 6 Bitcoin. Dan halving yang terakhir kita lewati adalah halving Bitcoin keempat, yaitu di tahun 2024. Yang awalnya setiap bloknya kita dapat 6 Bitcoin, tapi setelah adanya halving ini berubah menjadi 3,125 Bitcoin. Jadi cobalah kalian pikir menggunakan hukum ekonomi. Apa yang terjadi kalau semisalnya suatu barang itu menjadi langka, susah didapatkan, ya kan? Bitcoin kan semakin lama semakin susah didapatkan karena ada yang namanya halving ini. Jadi Bitcoin akan semakin sulit untuk didapatkan, untuk dibuat. Otomatis kalau misalnya suatu barang ini semakin sulit untuk didapatkan, harganya juga akan semakin naik karena semakin langka. Nah, dengan adanya halving Bitcoin, pastinya Bitcoin akan semakin susah untuk didapatkan dan menjadi langka, yang membuat harganya akan terus naik. Nah, coba kalian lihat deh gambar yang aku berikan di sini. Garis berwarna oranye adalah waktu di mana halving terjadi. Nih, kalian lihat deh. Setiap ada halving, pasti beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya akan mengalami bull market. Tapi nggak langsung naik, bakal ada space sebelum mengalami bull market. Jadi seolah-olah halving Bitcoin ini bisa kalian jadikan sinyal sebagai bull market akan tiba sebentar lagi. Oke, selanjutnya. Chart Bitcoin dalam time frame 1 tahun menunjukkan setiap 3 tahun market akan mengalami penurunan dan berpotensi terus berulang. Nah, inilah yang kalian harus tahu. Jadi di sini aku pakai chart Bitcoin time frame 1 tahun. Jadi satu kotaknya ini artinya 1 tahun. Jadi 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap ada 3 tahun kenaikan, pasti ada 1 tahun penurunan. Jadi gini, tahun pertama kenaikan, tahun kedua kenaikan, tahun ketiga kenaikan, tahun keempat penurunan. Habis itu ulang lagi. Tahun pertama kenaikan, tahun kedua kenaikan, tahun ketiga kenaikan, tahun keempat penurunan. Ulang lagi, tahun pertama kenaikan, tahun kedua kenaikan, tahun ketiga kenaikan. Dan kita bisa asumsikan bakal ada penurunan di tahun depan, yaitu di tahun 2026. Jadi kita pun bisa asumsikan bahwa di tahun 2025 ini akan menjadi penghujung kenaikan di siklus kali ini. Oke, lanjut.
Jadi kita bisa berasumsi bahwa waktu terbaik untuk membeli adalah 2 tahun setelah halving. Coba deh kalian lihat di sini. Setiap 2 tahun setelah halving pasti akan ada penurunan. Coba deh kalian lihat. Ini kan halving nih, yang garis oranye ini. Setiap 2 tahun setelah halving pasti akan ada yang namanya penurunan. Coba deh kalian lihat ini. 1, 2, turun. 1 tahun, 2 tahun, turun. Ini halving nih. 1 tahun, 2 tahun. Yang kita bisa asumsikan sebentar lagi bakal ada penurunan, yaitu di tahun 2026. Jadi menurutku kalian gak bisa lama-lama sih untuk mengambil keuntungan di spot market lagi, karena sebentar lagi bakal ada penurunan di market kripto, yaitu di tahun 2026. Nah tadi kan aku udah bilang tuh, jadi kita bisa berasumsi bahwa waktu terbaik untuk membeli adalah 2 tahun setelah halving. Loh kok gitu sih? Coba deh kalian lihat di sini. Kalau tahun penurunan itu sudah berakhir, itu tandanya akan langsung mengalami kenaikan lah istilahnya. Coba deh kalian lihat di sini. Ingat ya, ini aku make time frame 1 tahun. Jadi setiap satu bloknya itu berarti 1 tahun. 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun gitu. Ini kan bear market nih. Yang warna biru ini tahunnya bear market. Saat udah tahunnya bear market dan sudah berganti tahun, kita bisa asumsikan siklus bull run akan terjadi. Dan ingat, bear market juga terjadi setiap 4 tahun sekali. Nih, penurunan. Kalau misalnya udah ganti tahun dari bear market, kalian bisa beli. Shred langsung beli. Habis itu coba kita lihat lagi di sini. Penurunan dan dia ganti tahun lagi, shred kalian bisa beli lagi. Kalau misalnya kalian menerapkan strategi itu, kalian bakal mendapatkan harga yang di bawah banget, atau istilahnya bottom kalau di kripto. Nih coba kalian lihat deh, setiap dia ganti tahun udah bener-bener gak ada penurunan lagi. Kita tuh gak pernah ngeliat di Bitcoin, harga Bitcoin itu mengalami penurunan selama 2 tahun berturut-turut, itu gak pernah. Pasti hanya 1 tahun. Dan setelah 1 tahun market kripto langsung mengalami rally. Coba deh kalian lihat, penurunan full naik langsung. Nih ada penurunan lagi langsung full naik, penurunan lagi langsung full naik. Oke lanjut. Jadi kita pun bisa berasumsi bahwa tahun 2025 ini akan menjadi tahun terakhir siklus bull run ini, dan akan mengalami bear market selama 1 tahun di tahun 2026, dan akan kembali mengalami fase bull market di tahun 2027 sampai 2029. Jadi kita pun bisa berasumsi pada tahun 2030 akan terjadi bear market gitu guys. Pokoknya bear market ini akan terjadi setiap 4 tahun sekali. So gimana guys? Udah ngerti sekarang siklus 4 tahun sekali di market kripto? Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Saya Agung Prabu dari Bit Academy. Sampai jumpa di next modul.